Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes ya. Oke, tentang apa? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ya. Oke. Nah, kalau ditanya ya. Nah, hukum Archimedes ini tentang membicarakan tentang apa sih, Bu? Gitu ya kan. Nah, hukum Archimedes ini membicarakan tentang gaya angkat dengan gaya berat. Nah ya, oke. Makanya tentang apa? Tentang gaya angkat dan gaya berat ya. Nah makanya nanti di sini ya, di hukum Archimedes ini ada bunyinya ya. Bunyinya di mana? Suatu benda ya, suatu benda yang dicelupkan ya, yang dicelupkan sebagian ya, sebagian ya, atau seluruhnya oke, nah ke dalam apa? Zat cair, ya. Ke dalam zat cair itu fluida ya. Ke dalam zat cair. Nah, kenapa dia di dalam zat cair? Ya, dia mengalami gaya angkat, ya. Gaya angkat, mengalami gaya ke atas atau gaya angkat ke atas ya. Jadi gaya angkat itu gaya ke atas ya. Gaya ke atas yang besarnya sama dengan beratnya ya. Berat zat sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, ya, panjang ya bunyi hukum Archimedesnya ya. Jadi simpelnya, oke. Nah, misalnya nih ya, bunyi hukum ini seperti ini. Kalian mau berenang. Nah, ya, kalian mau berenang ya. Jadi kalian mau menyemplung ke kolam renang. Nah, berarti kalian akan memindahkan berat kalian, massa kalian ke air. Nah, air akan memberikan gaya angkatnya ya. Nah, makanya di sini bunyi hukum Archimedes adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya angkat atau gaya ke atas, ya. Nah, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, ya. Nah, makanya nanti di perumusannya atau dalam matematisnya ya, FA ya atau gaya angkat ke atas. Nah, ya, FA sama dengan rho dikali G dikali V ya. FA sama dengan
Rho dikali G dikali V. Nah, oke ya, di mana ya, Fa itu apa? Fa itu gaya angkat. Gaya angkat. Nah, satuan gaya angkat Newton. Nah, lalu ada Rho. Atau Rho itu apa? Massa jenis. Ya. Massa jenis. Ini udah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Oke, massa jenis satuannya kilogram ya. Kilogram per meter kubik. Nah, oke, dia juga bisa dirubah menjadi gram per sentimeter kubik ya. Nah, lalu G. Apa G? G itu percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Oke, apa satuannya? Meter per sekon kuadrat. Nah, lalu ada V. V atau volume. Ya, volume satuannya meter kubik. Di hukum Archimedes ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama yang akan kita bahas, ya, itu dia kondisi benda ketika dia tenggelam, ya. Ketika benda tenggelam. Nah, ada satu saat nanti benda ini akan tenggelam, ya. Kita misalkan, ya. Ini ada suatu wadah, ya, ada suatu wadah. Nah, wadah ini diisikan air, ya, wadahnya diisi air. Nah, oke, nah kalian udah ngisi wadah nih, ada isi airnya, ya kan? Nah, terus kalian cemplungkan, ya, atau kalian masukkan kelereng, ya. Kelereng, otomatis dong kelereng itu akan tenggelam, ya, akan tenggelam kelerengnya. Kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya gaya angkatnya itu lebih kecil dari apa? Dari gaya beratnya. Makanya tadi di awal udah saya jelaskan, kalau kita membahas hukum Archimedes, berarti kita membahas hubungan antara gaya berat dengan gaya angkatnya. Oke? Nah, di sini ya terjadi ketika dia tenggelam, berarti Fa atau gaya angkatnya itu lebih kecil daripada gaya beratnya. Oke? Nah, lalu ada kondisi kedua, ya. Kondisi kedua ini dia habis tenggelam, dia melayang. Ya, melayang. Nah, di sini kondisinya ya. Ya. Oke. Bendanya itu berada di sini. Ya, tuh saya ganti warnanya. Nah, ya, misalnya nih ya, kalian masukkan telur ya, ke dalam suatu wadah yang airnya ini, yang fluidanya ini sudah kalian berikan garam. Ya, nanti si telur ini akan melayang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena gaya angkatnya sebanding dengan gaya beratnya. Makanya si
telur ini melayang. Oke. Nah, terus kondisi yang ketiga itu adalah dia terapung. Nah, Bu, kondisi yang ketiga ini gimana? Ya, kondisi ini zatnya itu terapung, bendanya itu terapung, ya kan? Dia berada di atas. Oke, kayak kalian masukkan gabus ke air, gabusnya di atas kan, berarti dia terapung. Nah, hal itu terjadi karena gaya angkatnya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Oke. Nah, makanya bisa juga kalau kita belajar yang sebelumnya ada yang namanya massa jenis, ya kan? Nah, berarti di sini ya, massa jenis air itu lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Oke? Nah, kalau dia melayang berarti massa jenis air ya itu sebanding dengan massa jenis bendanya. Oke? Nah, kalau dia terapung berarti massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis si bendanya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal biar kalian lebih paham lagi tentang hukum Archimedes. Nah, di sini soalnya yang pertama ya, sebuah bola masuk ke sebuah kolam yang memiliki volume, berapa volumenya? 2 meter kubik, ya kan? Nah, massa jenis air itu 1000 kilogram per meter kubik. Berapakah gaya angkat benda tersebut? Oke? Berarti diketahui di sini volumenya 2 meter kubik. Ya. Lalu massa jenisnya, rho-nya itu 1000 kilogram per meter kubik. Ya. Oke. Yang ditanya itu gaya angkatnya. Oke, kita ketahui ya, biasanya kan percepatan gravitasi itu ya kan 9,8 ya, tapi biasa kita buat jadi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung aja kita jawab ya. Langsung kita jawab. Berarti FA sama dengan rho dikali G dikali V. Ya. Oke. Nah, berapa rho-nya? Rho-nya 1000. Oke, dikali G. Ya, dikali G-nya 10, dikali V-nya 2. Oke, berarti 1000 kali 10 dikali 2 itu jadi 20.000. 20.000 Newton. Inilah dia gaya angkatnya. Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. Oke ya, soal yang kedua ini balok kayu terapung dengan 1/4 volume muncul di atas permukaan air. Nah, apabila massa jenis air ya 1000 kg per meter kubik, maka berapakah massa jenis balok? Ya, di sini berarti kita buat, oke kita gambarkan dulu ya. Jadi misalnya ini ada sebuah wadah ya, sebuah wadah, terus diisi air. Ya, oke. Terus katanya itu 1/4-nya muncul ke atas permukaan air, ya. 1/4-nya muncul di atas permukaan air, ya. Oke. Berarti ini 1/4, ya, muncul di atas permukaan air. Nah,
di sini berarti volumenya, kita harus cari volumenya. Ya, F-nya kan ini, jadi kan ini kan dia satu benda ya kan, satu berarti 1 dikurang 1/4 yang munculnya di atas permukaan air, berarti 1/4 ya kan. Oke, jadi 1 kita buat 4/4 kan, 4/4 ya, dikurang 1/4 berarti 3/4 ya. Ini dia volume benda yang ada di dalam air ya, volume benda yang ada di dalam air ya, FAB ya. Saya buat volume benda yang ada di dalam air. Oke, nah berarti kita buat dulu diketahuinya ya, biar nggak bingung ya. Diketahui rho-nya 1000, rho-nya 1000 kilogram per meter kubik. Oke. Nah, lalu ini ya, FBA itu dia 3/4. Oke. Lalu maka berapakah jenis massa jenis balok tersebut? Nah, berarti ya gaya angkatnya ya. Oke. Gaya angkat FA sama dengan gaya berat, ya kan? Lalu kita masukkan langsung ke rumus, ya. Rho dikali V dikali G, ya kan? Nah, di sini baru sama juga rho dikali V dikali G. Nah, oke. Langsung masukkan nilainya, ya. Rho airnya berapa? 1000, ya, rho air. Ya, rho air 1000. Ya. Lalu volume benda yang tenggelam. Ya. Ini VB itu dia 3/4. Oke, dikali ya, gravitasinya bisa mati ya sama-sama ya. Nah, oke. Berarti sama dengan ya, sama dengan rho-nya kan ditanya ya. Yang ditanya massa jenis balok, berarti rho B, balok ya kan, dikali V benda ya kan. Sudah? Nah, berarti di sini V benda di sini bisa dicoret. Ya. Maka rho benda ya, rho benda bisa kita buat ya 1000 dibagi 4. Ya, 1000 dibagi 4 itu 250. Ya, berarti 250 dikali 3 itu dia 750. Ya, berarti rho benda ya, massa jenis balok ya, rho benda itu dia 750. Inilah dia rho benda. Nah, ini ada soal yang ketiga ya. Nah, soal yang ketiga di sini, sebuah benda yang sebelumnya dimasukkan ke air memiliki massa 1 kg ya. Setelah dimasukkan ke sebuah wadah yang berisi air, massa benda berkurang menjadi 8 Newton. Nah, di sini ditanya berapakah gaya angkatnya? Yang kedua, berapa volume air yang tumpah? Oke. Nah, berarti harus tahu kita dulu apa yang diketahui dari soal ini. Oke. Yang diketahui massanya 1 kg. Massa 1 kg. Oke. Berkurang menjadi 8 Newton. Ya, berarti ini adalah V ya, F ketika di dalam air. Oke, itu dia 8 Newton. Oke ya. Lalu yang ditanya itu gaya angkat. Yang kedua itu volumenya. Oke. Langsung kita jawab. Ya. Kalau begini kasusnya, berarti yang pertama ini yang A, ya. Rumus gaya angkat itu menjadi gaya angkat FA ya, sama dengan ya
gaya berat ketika di udara dikurang gaya angkat ketika di air. Oke? Sudah? Nah, kita harus tahu dulu berapa gaya angkatnya ketika di udara, ya. Gaya angkat W, ya. Itu kan rumusnya M kali G, ya. Kalau kita nggak tahu percepatan gravitasi itu 10. Berarti M dikali G dikurang W di air. Oke, ya. Masanya berapa? 1 kg dikali 10, ya. Lalu gaya beratnya berapa? Gaya beratnya 8 Newton. Ya, 8 Newton. Berarti 1 dikali 10 10, ya, dikurang 8. Jadi gaya angkatnya 10 kurang 8. Berapa gaya angkatnya? 2 Newton. Inilah dia gaya angkatnya. Oke? Nah, selanjutnya kita kerjakan yang untuk mencari volume air yang tumpah. Ya, kita pakai rumus yang mana? Yang FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Oke? Nah, langsung kita masukkan angkanya. FA-nya berapa? 2, ya. Rho air, kita ketahui rho air itu berapa? 1000 kg per meter kubik, ya. Berarti 1000 kg meter kubik. Oke. Gravitasinya 10, ya. V. Oke, berarti ini 1000 dikali 10, ya. 10.000 V, ya. Nah, kalau begini berarti kalau ditanya V, ya, itu 2 per 10.000. Ya. 2 dibagi 10.000 itu dia 0,0002. Ini apa? Volume meter kubik. Oke. Ini bisa kita buat jadi 2 kali 10 pangkat berapa? Min 4 meter kubik. Inilah dia volume air yang tumpah, ya. Volumenya 0,002 meter. Itulah dia volume yang. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.